Halo teman-teman, perkenalkan saya Melinda. Nama saya Dini Hairunisa. Nama saya Tarisa Karima Wahdah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penerapan etika profesi jurnal dalam komunikasi. Kode etik jurnalistik adalah panduan moral bagi seluruh jurnalis dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, baik mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 3 dimensi etika komunikasi. Yang pertama, dimensi aksi komunikasi. Yang kedua, dimensi sarana. Dan yang ketiga, dimensi tujuan. Yang pertama ada dimensi aksi komunikasi. Aksi komunikasi yaitu dimensi yang langsung terkait dengan perilaku aktor komunikasi. Perilaku aktor komunikasi hanyalah salah satu dimensi etika komunikasi. Aspek etisnya ditunjukkan pada kehendak baik atau bertanggung jawab. Kehendak baik ini diungkap dalam etika profesi. 3 prinsip utama deontologi jurnalisme menurut Bailey Boyce. 1. Hormat dan perlindungan atas hak warga negara akan informasi dan sarana-sarana yang diperlukan untuk memperolehnya. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain perlindungan atas sumber berita, pemberitaan informasi yang benar dan tepat, jujur dan lengkap, pembedaan antara fakta dan komentar, informasi dan opini. Metodenya untuk mendapatkan informasi tersebut harus jujur dan pantas, harus ditolak jika ternyata hasil curian, menyembunyikan, menyalahgunakan kepercayaan dengan menyamar, pelanggaran terhadap rahasia profesi, akan instruksi yang harusnya dirahasiakan. 2. Hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara. Termasuk dalam hak ini ialah hak akan martabat dan kehormatan, hak atas kesehatan fisik dan mental, hak konsumen dan hak untuk berekspresi dalam media, serta hak jawab. Selain itu, harus mendapat jaminan juga hak akan privasi, praduga tak bersalah, hak akan reputasi, hak akan citra yang baik, hak bersuara, dan hak rahasia komunikasi. Jadi, hak akan informasi tidak bisa memberi pembenaran pada upaya yang akan merugikan pribadi seseorang. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima atau menolak penyebaran identitasnya melalui media. Ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat merupakan unsur ketiga deontologi jurnalisme ini. Deontologi jurnalisme ini melarang semua bentuk provokasi atau dorongan yang akan membangkitkan kebencian atau ajakan pada pembangkangan sipil. Deontologi ini membantu dalam mempertajam makna tanggung jawab. Namun, deontologi jurnalistik disertai dengan sanksi pada tingkat profesi. 2. Dimensi sarana atau politik. Regulasi melalui undang-undang dan hukum itu menandai dimensi etika komunikasi yang kedua, yaitu sarana politik. Dimensi sarana ini memfokuskan pada sistem media dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan informasi, termasuk yang mendasari hubungan produksi informasi. Dimensi sarana ini meliputi dua hal. Yang pertama, semua bentuk regulasi oleh penguasa publik, yaitu hukum dan institusi. Asas kesamaan dan masalah siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu. Hal ini menjadi wacana etika yang sangat relevan. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial yang direkayasa secara politik menganut prinsip-prinsip timbal balik, yaitu hubungan kekuasaan yang mempengaruhi produksi informasi. Yang ketiga, dimensi tujuan. Dimensi tujuan menyangkut nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers, dan juga hak akan informasi yang benar. Dalam negara demokratis, para aktor komunikasi, peneliti, asosiasi warga negara, dan politisi harus mempunyai komitmen terhadap nilai kebebasan tersebut. Negara harus menjamin serta memfasilitasi terwujudnya nilai tersebut. Dimensi tujuan ini terkait langsung dengan metaetika yang tidak terlalu disibukkan oleh isi etika profesi atau deontologi jurnalisme. Metaetika mengarah pada teoretisasi materi moral yang lebih luas dari sekadar etika normatif. Ia menjangkau sampai taraf refleksi dan penguji batasan-batasan yang bisa diberi dan pelaksanaan praktikum jurnalisme yang sah.
Kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang kerap kali kita temui dalam dunia pers yakni pemberian amplop atau hadiah dari narasumber kepada wartawan. Kasus ini seringkali menjadi bahan perbincangan dalam kalangan mahasiswa jurnalistik dengan menyebutnya sebagai wartawan amplop. Yang dimaksud dengan wartawan amplop yaitu pemberian dari narasumber berita kepada wartawan berupa amplop berisi uang. Menurut Kusumaningrat, dalam kasus ini wartawan tidak dibenarkan menerima sogokan apapun dikarenakan jika terjadi hal demikian akan mempengaruhi pada kinerja wartawan dan dapat terjadi bias berita. Dengan demikian, hal ini jelas melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian ada beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau pers. 1. Sumber imajiner. Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif karena apabila seseorang wartawan memberitakan dengan sumber imajiner alias tidak jelas, maka akan menjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Yang kedua, identitas dan foto korban asusila anak dimuat sesuai dengan asas moralitas. Menurut kode etik jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan asusila, identitasnya harus dilindungi. Yang ketiga, tidak paham makna off the record. Menurut kode etik jurnalistik, wartawan wajib menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya, apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau yang dikatakannya adalah off the record, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terkait dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan off the record. Yang keempat, tidak memperhatikan kredibilitas narasumber. Wartawan atau pers wajib lebih dahulu meragukan atau skeptis terhadap informasi sampai dapat dibuktikan kebenarannya sebelum boleh disiarkan. Tanpa fakta yang benar, berita seperti itu belum layak disiarkan. Yang kelima, menyiarkan gambar ilustrasi sembarangan. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.